Provinsi Maluku. Huele Pananaku Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi sahabat cerdas dimanapun kalian berada. Selama 2 jam ke depan, Kak Eca bakalan ada menemani sahabat cerdas semuanya dalam program kesayangan kita, Huele Par Belajar. Mari katong belajar bersama. Nah sahabat cerdas, di hari ini jumpa lagi dengan Kak Eca ya dalam program kita Huele Par Belajar, di mana di program ini kita akan banyak sekali melakukan pembelajaran bersama dengan guru-guru yang pastinya akan memberikan pembelajaran sesuai dengan pembelajaran yang biasanya sahabat cerdas semuanya temukan di sekolah. Walaupun dengan kondisi yang saat ini kita harus stay di rumah, melakukan segalanya di rumah, baik itu pembelajaran maupun juga bekerja harus di rumah, tetapi kita harus tetap semangat ya sahabat cerdas dalam melakukan aktivitas kita. Nah gimana nih sahabat cerdas di hari ini? Pasti keadaan sahabat cerdas semuanya pada sehat kan, dan juga pasti tetap semangat ya. Kak Eca harapkan bagi sahabat cerdas semuanya supaya dalam melakukan pembelajaran di saat ini kita dapat menerima pembelajarannya dengan baik. Dan bagi sahabat cerdas, sedikit informasi bagi sahabat cerdas semuanya bahwa pembelajaran di saat ini merupakan pembelajaran bagi jenjang SMP, sekolah menengah pertama. Dan untuk kali ini ya sahabat cerdas, sudah ada Ibu Keti yang akan membawakan kita dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 8. Untuk materinya apa nanti saja langsung disampaikan oleh Ibu Ketinya. Dan bagi sahabat cerdas, Kak Eca juga mau ucapkan terima kasih banyak ya bagi sahabat cerdas yang masih tetap setia mendengarkan radio Suara Maluku Cerdas. Dari tadi pagi kita sudah diawali dengan program Semangat Pagi bersama dengan Kakak Enda. Dan sekarang kita akan lanjutkan bersama dengan Kak Eca pastinya dan juga dengan Ibu Keti. Oke sahabat cerdas, di saat ini ya sahabat cerdas, Kak Eca juga mau ingatkan bagi sahabat cerdas semuanya bahwa program siaran pembelajaran yang dilakukan pada Radio Suara Maluku Cerdas juga disiarkan langsung ya pada channel YouTube BTKI Maluku. Jadi bagi sahabat cerdas semuanya jangan sampai lupa untuk mengunjungi channel BTKI Maluku. Dan sahabat cerdas sudah pasti dapat melihat pembelajarannya secara langsung. Dan bisa juga ya kalau memang tidak dapat mengikuti pembelajarannya, masih belum paham, sahabat cerdas bisa langsung saja melihat pembelajarannya tanggal berapa, dilihat pada channel BTKI Maluku dan dinonton kembali. Dan jangan sampai lupa ya sahabat cerdas untuk like video-video pembelajarannya dan subscribe juga bagi yang belum, supaya sahabat cerdas bisa langsung mengetahui informasi-informasi yang terbaru yang diberikan oleh BTKI Maluku. Oke sahabat cerdas, sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita rehat sebentar bersama dengan Kak Budi yang akan memberikan kita informasi pendidikan di Maluku.
Masih tetap stay mendengarkan Radio Suara Maluku Cerdas dalam program di saat ini Huele Par Belajar. Ya, kita doakan ya dengan informasi yang tadi kita sudah dapat, semoga Kota Ambon, Maluku dan juga seluruh dunia dapat sembuh dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh masing-masing pemerintahnya ya, sehingga kita dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Dan juga bagi sahabat cerdas yang duduk di bangku sekolah juga dapat melakukan aktivitas seperti biasanya di sekolah bersama dengan guru dan juga teman-teman. Oke sahabat cerdas, langsung saja ya kita mulai pembelajaran kita di saat ini bersama dengan Ibu Kety yang sudah hadir di studio Radio Suara Maluku Cerdas. Selamat pagi Ibu Kety. Pagi Kak Enca. Ya, terima kasih Ibu Kety sudah boleh hadir lagi ya untuk melakukan pembelajaran bersama dengan sahabat cerdas semuanya di rumah. Oke, kalau gitu kita langsung saja mulai pembelajarannya di saat ini. Terima kasih Kak Enca. Halo sahabat cerdas yang ada di rumah atau dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan Ibu Kety dalam acara Huele Per Belajar, mata pelajaran bahasa Indonesia. Apa kabar semuanya? Ibu yakin kalian semua dalam keadaan baik ya. Seperti tadi kata Kak Enca, tetap semangat, baik, sehat selalu, tetap mengikuti protokol pandemi COVID-19. Dan tadi kalau sebelum Ibu Kety mengajar ada Pak Budi atau Kak Budi membaca berita, ada penggalan berita yang mengatakan bahwa tanggal tidak lama lagi SMP dan SD akan mendengar hasil kelulusan. Dan tanggal 5 Juni nanti SMP sudah mendengar hasil kelulusan ya. Jadi siap-siap untuk siswa SMP khususnya kelas 9. Ya, Ibu Kety juga ingat Ibu Kety punya anak-anak wali kelas 9. Siap-siap ini pasti deg-degan juga untuk menanti kabar kelulusan mereka ya. Dan untuk kelas 7 dan kelas 8 sementara mengikuti tes semester atau yang sudah selesai, ada sekolah yang juga sudah selesai tapi ada juga yang masih mengikuti tes di hari ini dan di minggu ini ya, minggu-minggu tes semester. Ya, dan semoga kalian bisa menjawab semua soal-soal tes dengan baik dan hasilnya memuaskan nanti. Ya, ya baik. Hari ini materi yang akan Ibu sampaikan menyangkut dengan pembacaan seperti sebelum Ibu Kety mengajar, yaitu dengan Pak Budi. Berita, ya, jadi teks berita pada semester ganjil di kelas 8. Dan cakupan materinya, ya. Cakupan materinya ada 7. Ada 1 teknik membaca Ibu tidak berikan. Ya, berhubung waktu terbatas, jadi satu poin cakupan itu Ibu tidak akan sampaikan. Jadi yang pertama cakupan materi yaitu pengertian teks berita, ciri-ciri teks berita, unsur peristiwa dalam teks berita, kemudian struktur teks berita, kaidah kebahasaan teks berita, pola penulisan teks berita, contoh teks berita. Ya. Nah, mari anak-anak sahabat cerdas kita mulai dengan pengertian teks berita. Ya. Oke, teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Nah, seperti tadi kalian dengar dari Pak Budi, itu berita terbaru, terkini yang diangkat dan dibacakan atau disampaikan kepada masyarakat di Provinsi Maluku, juga di Kota Ambon yang mendengar siaran ini. Penyampaian berita disebarkan melalui berbagai media seperti memang ada 2 media, elektronik dan media cetak. Media elektronik berupa radio, televisi, internet, ya, itu dengan elektronik, juga situs web. Juga kalau di media cetak bisa kita lihat dengan di koran, ya. Kemudian web bisa juga buletin ya, itu
masih terdapat berita disampaikan di sana, ya. Kemudian dengan membaca atau mendengarkan teks berita, kita dapat memperoleh berbagai informasi mengenai suatu hal. Ya, itu bermanfaat sekali ya, berita. Kalau kita tidak ikuti berita, wah, berarti kita dikatakan jadul, tidak ikut perkembangan zaman atau tidak ikuti perkembangan terkini dari berita itu ya. Bertambahnya informasi berarti bertambah pula wawasan kita. Nah, itu penting. Kalau kita rajin membaca, kita rajin mendengar berita, wawasan kita itu luas, bertambah ya. Sehingga kita dapat berpikir secara menyeluruh, efektif, kreatif, kritis terhadap suatu masalah yang terjadi di sekitar kita. Ya. Ini ada foto Ibu Kety di atas ini, satu pengalaman Ibu Kety cerita bagaimana sampai sebenarnya momen ini mengantar Ibu Kety untuk bisa mengajar saat ini di Balai Tekom, karena pernah Ibu Kety diberi kesempatan juga mengikuti pelatihan di Jogja mengenai membaca teks berita ya. Ini satu kesempatan dan bisa kembali ke Ambon mengaplikasikannya seperti saat ini Ibu Kety membawakan materi pelajaran. Tapi Ibu Kety tidak membaca berita hari ini ya, tapi Ibu Kety memberikan tentang pengertian teks berita atau teks berita yang diberikan di kelas 8 semester ganjil. Itu merupakan awal terpacu Ibu Kety juga untuk ada di dalam proses pembelajaran di media seperti ini ya. Kebetulan di tengah pandemi COVID kita tidak bisa kemana-mana, online atau juga siaran radio seperti ini. Nah, itu kita bisa menggunakan cara-cara ini untuk kita Ibu Kety memberi pelajaran buat kalian. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk kita tidak belajar, tapi belajar itu di mana saja, kapan saja kita harus ya untuk mengisi wawasan, menambah ilmu pengetahuan kita lewat pembelajaran ya. Baik lewat HP, radio, bisa kita dengar televisi juga ya, siaran-siaran pendidikan itu ya. Oke. Baik, kita lanjut mengenai berikut mengenai ciri teks berita. Ya, ciri pertama yaitu faktual, ciri kedua aktual, ciri ketiga unik atau menarik, ciri keempat berpengaruh bagi masyarakat luas, ciri kelima terdapat waktu dan tempat kronologi kejadian. Ya. Kemudian keenam, objektif. Berita itu harus objektif. Ya, nanti baru kita lihat penjelasannya ya. Yang ketujuh, bahasa yang digunakan bahasa baku, sederhana dan komunikatif. Ya. Oke, kita akan lihat satu persatu penjelasan mengenai 7 ciri teks berita. Kita mulai dengan faktual yang pertama. Faktual adalah suatu kejadian yang bersifat nyata, ya, benar-benar terjadi dan tidak terikat oleh waktu, baik kejadian itu terjadi saat ini atau di masa lampau. Ya, faktual berarti harus yang benar-benar terjadi, ya, nyata, ya, itu. Dan terkini maksudnya ya, dan juga bisa masa lampau. Dalam teks berita harus mengandung unsur terkini atau terbaru, terhangat, atau baru saja atau sedang terjadi. Ya, itu unsur yang paling dominan atau ciri yang paling dominan yang pertama itu faktual. Di samping benar-benar terjadi, dia juga harus terkini, terbaru, terhangat. Ya, baru saja terjadi. Kalau berita yang sudah lama itu nanti orang bilang beritanya sudah basi atau kadaluarsa, tidak masuk ya, gitu ya. Jadi terkini itu langsung diekspos atau diberitakan. Ya, apalagi yang zaman secanggih ini, kejadian yang terjadi 1 menit, 1 detik pun kita bisa tahu. Bukan saja di daerah kita, di seluruh dunia pun kita langsung bisa terakses, terbaca gitu ya. Itu yang dibilang ciri pertama faktual. Ciri kedua yaitu aktual. Aktual adalah suatu kejadian yang bersifat nyata dan benar-benar terjadi dan sedang hangat-hangatnya menjadi pembicaraan orang banyak, bersifat kekinian atau baru. Ya, kalau dia mirip dengan faktual, ya, kejadian bersifat nyata, benar terjadi dan hangat dibicarakan. Nah, contoh misalnya kalau hangatnya saat ini
di samping pandemi COVID, kalau di Maluku atau di Indonesia ini lagi hangat untuk membicarakan berita tentang kelulusan siswa ya dalam dunia pendidikan. Kelas 9 dan kelas 6 SD. Kelas 9 itu tanggal 5 dan kelas 6 itu tanggal 9. Ya, itu terhangat berita-berita itu yang saat ini kita ikuti gitu ya. Itu salah satu aktualnya. Kemudian yang ketiga, unik atau menarik. Berita itu harus unik dan menarik. Berbeda penyampaiannya dengan yang lain dan dikemas dengan kata-kata yang menarik, yang dapat menarik perhatian pendengar atau pembacanya. Unsur menarik maksudnya adalah berita harus menimbulkan rasa ingin tahu dan keterkaitan dari masyarakat untuk menyimak isi berita tersebut. Ingin tahu nih ya, anak-anak lulus, dengar kelulusan tanggal 5, hasil mereka gimana ya? Penasaran nih. Mudah-mudahan mereka lulus semua dengan hasil yang baik ya. Dalam situasi pandemik ini tidak mengurangi mereka untuk semangat belajar ya. Jadi keterkaitan rasa ingin tahu gitu ya ada tinggi di kalangan orang tua dan siswa juga saat ini. Peristiwa yang menarik dan diminati oleh masyarakat biasanya bersifat menghibur, aneh, memiliki unsur kedekatan, mengandung nilai kemanusiaan. Ya, itu yang bersifat menghibur, ya ada juga aneh, memiliki unsur kedekatan, mengandung nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan yang saat ini kita ikuti sebenarnya ya. Pandemi COVID yang sudah new normal, tapi ada saja korban yang jatuh lagi ya. Itu mengandung nilai-nilai kemanusiaan atau tim medis yang terus bekerja demi penyembuhan pasien COVID dan lain-lain. Itu masuk di dalam unik atau menarik. Ciri keempat ya, yang nanti kita lihat ya, berpengaruh bagi masyarakat luas. Teks berita harus memberikan pengaruh terhadap masyarakat sebagai pendengar. Harus bisa mempengaruhi pendengar untuk mendengar apa yang diberitakan ya. Kemudian ciri kelima, terdapat waktu dan tempat kronologi kejadian. Iya, di suatu berita harus terdapat ya, teks biasanya selalu dilengkapi dengan tuntutan waktu kapan terjadi peristiwa itu dan juga kronologisnya seperti apa kejadian itu dan bagaimana peristiwa itu terjadi dan menjadi berita terhangat begitu ya. Itu di ciri kelima. Kemudian ciri keenam, objektif. Artinya atau objektif adalah bahwa berita yang disampaikan benar-benar berita sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pandangan atau opini pribadi. Ya, itu dipertegas di dalam ciri objektif ya. Disampaikan benar-benar berita itu ya dan tidak dipengaruhi oleh pandangan atau opini pribadi orang atau seseorang gitu ya. Ya, itu mengenai ciri keenam. Ciri ketujuh yaitu bahasa baku, sederhana dan komunikatif. Jadi dalam berita itu bahasa yang digunakan di dalam teks berita itu pada umumnya menggunakan bahasa baku, sederhana dan komunikatif ya. Bahasa baku adalah ragam bahasa yang cara pengucapannya dan penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah standar atau kaidah pedoman ejaan yang disempurnakan atau EYD. Tata bahasa baku dan kamus umum ya selalu ada ya digunakan di sana. Jadi benar-benar berita itu baku bahasanya, sederhana namun juga komunikatif, bisa didengar oleh orang lain yang mendengar ya. Oke, itu mengenai 7 ciri dari teks berita. Berikutnya anak-anak cerdas, kita lihat langkah selanjutnya yaitu unsur peristiwa dalam teks berita. Pasti kalian tahu kalau di bahasa Inggris selalu dibilang 5W tambah 1H. Tapi dalam bahasa Indonesia ada singkatannya yaitu adik Simba ya. Nah, berarti kita lihat ya. 5W. W yang pertama adalah what atau bahasa Indonesianya apa. Kemudian where itu di mana. When kapan.
who, siapa, why, mengapa, how, bagaimana. Jadi 5W tambah 1H atau adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Itu di dalam bahasa Indonesia. Kalau what atau apa itu apa yang terjadi, gitu ya, dijelaskan di sana. Kemudian di mana peristiwa itu terjadi, when atau kapan peristiwa itu terjadi, who atau siapa yang terlibat di dalamnya atau terdapat di dalam teks berita itu, why, mengapa hal itu bisa terjadi, kemudian how, bagaimana peristiwa itu terjadi, ya. Nah, anak-anak sahabat cerdas, dimanapun Anda berada saat ini, kita ikuti penjelasan satu-satu ya. Mulai dari what atau apa yang terjadi, ya, kita lihat. Nah, what atau apa, suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur what atau apa yang berisi pernyataan yang dapat menjawab pertanyaan apa yang terjadi, ya, itu yang pertama. Yang kedua, who. Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur who, yaitu siapa, disertai keterangan tentang orang-orang yang terlibat di dalam peristiwa itu, di dalam peristiwa atau di dalam berita. Ketiga, when atau kapan. Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur when, yaitu menyebutkan waktu kejadian peristiwa. Perlu, ya, ini ditegaskan juga bahwa perlu ada waktu supaya orang bisa mengetahui atau pendengar bisa tahu bahwa kejadian ini terjadi kapan, ya, gitu. Kemudian where atau di mana. Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur where, yaitu berisi deskripsi lengkap tentang tempat kejadian. Harus tahu tempat kejadiannya di mana, ya. Berikut yang kelima, why. Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur why, yaitu disertai alasan atau latar belakang terjadinya peristiwa. Dan yang keenam, how. Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur how, yaitu dapat dijelaskan proses kejadian suatu peristiwa itu dan akibat yang ditimbulkan, ya. Bagaimana sampai peristiwa itu terjadi, prosesnya seperti apa, ya. Kemudian akibatnya bagaimana, apa yang ditimbulkan dari peristiwa itu. Oke, itu kita lihat ya. Oke, itu ke-6. Ya, berikut kita masuk di, kalau tadi unsur berita, sekarang kita lihat struktur berita. Struktur berita ada 3, yaitu orientasi, land, dengan kata lain land atau teras berita atau pembuka berita, ya. Kemudian peristiwa yang terjadi perlu kita akan lihat, ya, dalam teks berita. Kemudian sumber berita, didapat dari mana, sumber terpercaya, gitu ya, yang harus kita lihat. Itu 3 struktur: orientasi atau lead atau teras berita, peristiwa, dan sumber berita. Iya, kita lihat lagi pembahasannya satu per satu, ya. Oke, kita mulai lihat, sahabat cerdas, anak-anak yang kekasih. Orientasi berita. Orientasi berita berisi pembuka dari peristiwa yang diberitakan di teks tersebut. Umumnya tertera penjelasan singkat mengenai berita yang sedang dibahas. Ulangi, berisi pembuka dari peristiwa yang diberitakan di teks tersebut. Umumnya tertera penjelasan singkat mengenai berita yang sedang dibahas. Kedua, unsur kedua yaitu peristiwa. Ya, yang tadi seperti Ibu jelaskan di awal juga. Peristiwa ini berisi tentang proses kejadian dari awal sampai akhir. Harus kita jelaskan, ya, berdasarkan peristiwa yang terjadi dan menjelaskan berdasarkan fakta yang ada. Ya, selalu di dalam berita itu perlu fakta atau bukti tentang kejadian atau peristiwa itu terjadi, ya. Dan yang ketiga, sumber berita. Nah, yaitu dari mana asal sumber berita tersebut muncul. Sumber berita tidak selamanya ditulis di bagian akhir berita,
ya selalu bisa didapat di awal, ya bisa lewat televisi, bisa juga lewat HP berita itu didapat, ya, yang seperti media elektronik lain itu, ya, itu sumber-sumbernya perlu dicantumkan, ya, itu supaya membuktikan bahwa memang benar kejadian itu terjadi dan keabsahannya atau faktanya itu dibuktikan dengan sumber berita, ya, terdapat di mana. Oke, baik anak-anak, kita lanjut. Nah, ada juga di samping struktur berita juga ada pola penulisan teks berita dengan menggunakan piramid terbalik. Mirip juga dengan struktur, ya. Cuma ini agak lain sedikit. Dia menggunakan piramid terbalik. Kalau di anak-anak yang sementara menonton di YouTube pasti mereka bisa langsung melihat piramid terbalik seperti apa, ya. Kalau anak-anak yang hanya dengar lewat radio streaming suara Maluku Cerdas ini, ibu coba jelasin, ya. Jadi di atas di piramid itu, ini ada judul atau headline dari berita itu. Kemudian setelah judul baris berikut ada tanggal atau deadline, ya, dari tanggal itu, tanggal kejadian. Kemudian di samping kiri ibu Kety saat ini pusat perhatian, pusat maksimal kita. Nah, nanti kita masuk pusat itu, kita datang ke teras atau lead berita ini, ya, yang tadi ibu baca, atau bisa masuk juga di orientasi, dia termasuk, ya, teras berita ke-1, kedua, ya, itu teras berita atau pembukaan berita itu, ya. Dia mulai dari yang besar dulu sampai dia mengerucut, ya, piramid terbalik ini. Kemudian setelah teras atau lead intro ke-1, teras atau lead intro kedua, kita masuk penyebaran teras atau lead. Nah, penyebaran ini kalau di struktur tadi kita bisa lihat dengan peristiwa yang terjadi, ya, penyebarannya, ya, masuk, ya. Kemudian latar berita juga masih masuk di peristiwa-peristiwa yang terjadi, ya. Nah, itu kalian lihat, ya. Yang berikut rangkuman. Nah, ini semua masih ada di dalam peristiwa. Atau dibilang di sebelah kanan ibu ini ada yang teras intro 1, intro 2 itu juga masuk di blok utama informasi atau berita utama dari teks itu, ya. Kemudian tubuh berita itu sudah masuk di penyebaran, latar berita, dan rangkuman, ya. Itu sedikit agak beda dengan struktur yang ada, ya. Itu jadi dia berbentuk piramid terbalik. Oke, kita lanjut. Anak-anak bisa mengerti, ya. Kalau kelas 8 masih ingat, ini pertama sekali kalian beranjak ke kelas 8, materi pertama ini yang disampaikan, ya, yaitu teks berita. Oke, kita lanjut ke pola penjelasannya, ya. Pola piramid terbalik merupakan pola berita yang menempatkan informasi dengan urutan prioritas paling tinggi di bagian atas, kemudian disusun berikutnya dengan derajat penting yang berbeda-beda. Apabila berita itu terlalu panjang dan tidak cukup untuk dimuat di halaman yang disediakan, maka editor dapat membuang bagian berita itu mulai dari paling bawah atau derajat informasi pentingnya yang paling rendah. Biasanya berita yang derajat informasinya rendah diletakkan di bagian bawah atau akhir berita. Ya, dia agak ini, ya. Jadi mulai dari hal-hal penting dijelaskan di atas prioritasnya sampai kepada hal-hal yang dibilang kurang penting itu atau informasi masuk di bawahnya, ya, paling rendah masuk gitu, ya. Oke. Berikut, nah kita lihat lagi, ya, kita lihat dia punya penjelasan lagi, ada istilah, ya. Oke, lead atau
Prioritas utama ya atau yang paling penting merupakan puncaknya. Pada urutan paling puncak yang menempati derajat prioritas utama, pada bagian ini wartawan harus menjawab sebagian besar unsur 5W tambah 1H atau adiksimba dalam bahasa Indonesia. Jika pemotongan berita yang dilakukan editor karena keterbatasan halaman, berarti ini masih memiliki arti dan layak sebagai sebuah berita. Ya, jadi ini tugas utama dari editor atau penyunting naskah berita. Ya, harus ini menjadi prioritas pertama bagi mereka sebelum berita itu dibaca atau disampaikan kepada halayak umum. Ya, tuh. Yang berikut sesudah lead atau peristiwa utama, masuki ada istilah neck atau leher berita. Yang tadi penyebaran itu yang sama dengan peristiwa juga di dalam struktur berita. Bagian ini disebut neck atau leher karena umumnya merupakan peralihan alur atau penyambung alur atau ide berita yang ada pada bagian lead atau utama kepala berita untuk dilanjutkan pada gagasan-gagasan yang tertuang pada bagian-bagian berikutnya yang menempati derajat prioritas lebih rendah. Ya, jadi prioritas lead, kemudian habis itu neck. Jadi neck atau leher berita itu kedudukannya di bawah atau lebih di bawah sedikit dari lead, gitu ya. Oke. Kemudian ketiga ada unsur ada juga istilah dibilang body atau body penting atau body berita atau ya sama dengan juga masih dalam proses peristiwa dalam struktur berita. Body berita adalah bagian umumnya merupakan penyebaran dari gagasan berita yang termaktub dalam lead dan neck. Penyebarannya itu bisa merupakan jawaban why atau mengapa dan how, ya, gitu. Itu kalau kita lihat di sana. Kemudian berikutnya 4 body lanjut atau masih tetap dalam isi berita atau badan berita. Body lanjut itu kurang atau berita yang kurang penting tapi dia dimuat juga di dalam berita ya. Jadi bagian body lanjut, bagian ini mencantumkan berbagai data yang tidak terlalu penting ditempatkan. Misalnya daftar nama orang-orang yang mengalami kecelakaan atau hal-hal lain yang jika dihilangkan oleh editor tidak terlalu berpengaruh terhadap substansi atau pokok bahasan berita tersebut, ya. Jadi dia bukan dikatakan tidak penting lalu tidak diberitakan, penting. Jadi dia hanya mungkin editor menghilangkan orang-orang yang mungkin korban dari sesuatu bencana misalnya itu dikurangi atau yang mengalami kecelakaan itu dikurangi, tapi tetap substansi ini penting, ya. Oke, anak-anakku lanjut. Nah, sekarang kita masuk tadi sudah unsur, struktur. Sekarang kita masuk ke kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan ini cukup banyak, anak-anak. Ya, kalian perhatikan baik-baik. Nanti setelah ini ada latihan, nanti kita sama-sama lihat. Kita mulai struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Ya. Pertama yaitu verba transitif. Verba transitif. Yang kedua verba pewarta. Ya. Verba atau kata kerja, kalian masih ingat ya? Kemudian verba transitif yang pertama, yang kedua verba pewarta, yang ketiga adverbia atau kata keterangan, yang keempat konjungsi temporal, kemudian yang kelima kalimat langsung, keenam kalimat tidak langsung, dan ketujuh bahasa yang digunakan. Ibu ulang sekali lagi kalau agak cepat ya. Yang pertama verba transitif, strukturnya, kaidah kebahasaannya. Yang kedua verba pewarta. Yang ketiga adverbia atau kata keterangan, adverb. Keempat konjungsi temporal. Kelima kalimat langsung. Keenam kalimat tidak langsung.
Dan yang ketujuh, bahasa yang digunakan. Oke, kita lihat penjelasannya lagi satu demi satu. Ya, kita mulai dengan verba transitif. Verba transitif merupakan verba yang dapat diubah ke bentuk pasif. Jadi kata-katanya bisa diubah. Kalau pasif diubah ke aktif diubah ke pasif. Nah, kita akan melihat di sana, ya. Verba transitif merupakan verba yang dapat diubah ke bentuk pasif. Contoh, pejabat Kementerian Luar Negeri Tiongkok menuduh kapal-kapal asal Vietnam telah lebih dari 1.400 kali menabrak kapal-kapal Tiongkok di dekat lokasi anjungan pengeboran minyak yang kontroversial di Laut Tiongkok Selatan. Wow, berita ini kita seolah-olah ada di negeri Tiongkok. Ya, anak-anak, ya ada ibu garis bawahi dua kata di sana yang mengalami bentuk pasif, ya, itu menuduh dan menabrak, ya, bisa diubah ke dalam bentuk pasifnya, ya. Oke, berikut yang kedua, kaidah kebahasaan yang kedua itu verba pewarta. Verba pewarta adalah verba yang mengindikasikan suatu percakapan, ya. Ini terjadi percakapan di dalam berita atau ada penggalan, ya, yang penggalan teks berita yang merujuk kepada pewarta itu sendiri. Dalam tayangan televisi di Iran, ini contoh, ya, Wakil Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan bahwa pertemuan di Geneva atau Swiss itu juga membahas sanksi yang telah merusak ekonomi negara yang sangat bergantung pada minyak tersebut, ya. Oke, masih satu teks tentang minyak, ya. Jadi ini pewarta, dalam hal ini Wakil Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan, gitu ya, mengatakan bahwa itu merujuk kepada pewarta. Pertemuan di Geneva, Swiss itu juga membahas sanksi yang telah merusak ekonomi negara yang sangat bergantung pada minyak tersebut. Nah, itu yang menjadi pewartanya, ya. Oke, berikut kita lihat yang ketiga, kaidah kebahasaan yang ketiga, yaitu adverbia atau kata keterangan. Adverbia adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain. Nanti baru kita lihat di dalam teks, ya, ada contohnya nanti. 4. Konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata hubung yang berhubungan dengan waktu. Kemudian, ini contoh, ya, kemudian, setelah, akhirnya. Ya, yang kelima, kalimat langsung adalah kalimat atau sebuah kalimat yang merupakan hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang yang sama persis seperti apa yang dikatakannya. Ya, ada biasanya kalau kalimat atau kutipan langsung, kalimat langsung itu ditandai dengan tanda petik 2. Sebelum dan sesudah seseorang itu berbicara atau mengeluarkan pendapat. Harus ada tanda petik, ya. Oke, tanda petik 2 di atasnya. Itu mengenai kalimat langsung. Nah, berikut ke-6. Selain kalimat langsung, ada juga kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita, ya. Kalimat, sekali lagi Ibu ulangi, kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita, ya. Jadi setelah ada kalimat langsung, biasanya juga ada kalimat tidak langsung. Tidak langsung tidak ada tanda petik 2, ya, itu bisa kita tandai. Yang ketujuh, bahasa yang digunakan dalam kaidah kebahasaan itu, suatu teks berita memperhatikan bahasa yang digunakan. Bahasanya baku, sederhana, menarik, singkat, padat,
lugas, komunikatif, netral atau objektif. Ya, satu berita itu harus menjaga kenetralisir atau netral atau suatu objektif berita itu harus diperhatikan atau dijaga ya. Oke, berikut kita lihat. Kalau tadi Ibu Keti sudah terangkan buat kalian tentang pengertian, ciri, unsur, ya, unsur baik, unsur dengan piramid terbalik, struktur, kaidah kebahasaan. Tibalah kita di contoh teks berita. Nah, contoh teks berita, kalau anak-anak yang langsung live di YouTube, berarti kalian bisa langsung membaca bersama-sama dengan ibu. Tapi kalau hanya mendengar di radio, maka ibu akan membantu untuk membacanya ya. Satu berita atau satu teks berita yang terhangat juga, yang sementara terjadi di kota Ambon. Ibu tidak akan membawa, pada saat ini ibu tidak membawa berita dari luar. Berita yang dekat dengan kita yang perlu kita ketahui ya. Nah, kalau kalian ke Poka, jalan-jalan ke Poka dekat Dian Pertiwi Poka atau kampus Unpati, ada satu patung di sana atau monumen ya tentang Dr. Leimena. Ya, pahlawan Maluku di dalam bidang kesehatan juga beliau ya. Ya, itu ada patungnya dan saat ini sudah ada rumah sakitnya ya, yang terletak di sekitaran pantai di Wailela kalau tidak salah gitu ya, masih di daerah Poka juga. Di sana dikatakan RSUP Dr. J. Leimena. Nah, ini berita yang terkini ya Ibu Keti dapati juga ya, karena kita harus melihat aktual faktual dari unsur berita itu ya. Ya, yang pertama ini foto diambil oleh Muslimin Abbas atau Detikcom ya, tentang RSUP Dr. Yohanes Leimena akan difungsikan khusus penanganan pasien COVID-19 pada 26 Mei 2020 di Ambon. Ulang lagi, foto diambil atau gambar ini didapat dari Muslimin Abbas atau Detikcom ya Ibu angkat. RSUP Dr. Yohanes Leimena akan difungsikan khusus penanganan pasien COVID-19 pada 26 Mei 2020 di Ambon. RSUP atau Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr. Yohanes Leimena merupakan rumah sakit yang difungsikan khusus menangani kasus corona atau COVID-19 di Ambon. Rumah sakit ini akan mulai beroperasi menangani pasien corona pada Rabu 27 Mei yang lalu ya, baru beberapa hari dibuka dan difungsikan ya oleh pemerintah Provinsi Maluku dan pemerintah kota, kerjasama dengan pemerintah kota ya. Sebelum menangani pasien corona, lanjut lagi ini, pihak rumah sakit mewajibkan seluruh tenaga kesehatan dan staf rumah sakit mengikuti rapid test. Ini perlu ya untuk pencegahan COVID. Sebanyak 28 tenaga kesehatan telah menjalani rapid test yang diselenggarakan saat itu tanggal 27 itu ya. Oke, kita lihat lagi berikut. Ya, operasional dilakukan besok tanggal 28 Mei. Saat ini kita mendapatkan 28 orang petugas yang akan ditugaskan di rumah sakit Dr. Yohanes Leimena. Semua petugas wajib rapid test, kata Direktur RSUP Dr. Leimena, yaitu Celestinus E. Munte ya, kepada wartawan Selasa 26 Mei 2020. Celestinus mengatakan pihak rumah sakit juga menyediakan fasilitas
untuk tenaga kesehatan yang bertugas. Ya, sebanyak 20 kamar disiapkan agar petugas bisa beristirahat. Fasilitas yang disediakan saat ini disesuaikan tenaga medis yang ada. Kita menyiapkan sekitar 20 kamar tidur awalnya, katanya. Untuk mencegah penyebaran virus corona, pihak rumah sakit nantinya tidak akan mengizinkan keluarga pasien untuk datang menjenguk pasien yang dirawat. Sistemnya akan ketat sama dengan rumah sakit COVID lainnya. Tidak ada keluarga yang berkunjung, ucapnya. Data yang diterima dari gugus tugas COVID-19 Provinsi Maluku, update sampai dengan 26 Mei 2020 pukul 12.00 WIB, kasus terkonfirmasi ada 170 jiwa, sembuh 27 orang dan meninggal 7 orang. Ya, berikut. Sebelumnya RSUP atau Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr. Yohanes Lemena rencananya mulai difungsikan sebagai rumah sakit khusus penanganan pasien COVID-19 pada 26 Mei 2020. Sebanyak 120 tenaga kesehatan dari berbagai rumah sakit pemerintah dan rumah sakit TNI atau Polri serta rumah sakit swasta akan bertugas di Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr. Yohanes Lemena. Dalam rangka meringankan beban pelayanan kesehatan di rumah sakit yang ada di sekitar kita. Kami berusaha untuk berkontribusi dengan bantuan dari Dinkes, Maluku dan Kota. Dalam hal ini sangat besar dukungan dari Pemda Provinsi untuk mengoperasikan RSUP Dr. Yohanes Lemena, kata Celestinus M. Munteh di lobi kantor Gubernur Maluku Rabu 20 Mei 2020. Ya. Oke, itu teks berita yang cukup dekat dengan kita dan Ibu Keti hanya bawa dari daerah kita Provinsi Maluku, khususnya di Kota Ambon. Sekali lagi kalau anak-anak yang di YouTube kita lihat itu ya gambar rumah sakit dari latarnya ya sudah terbangun, dibuat bagus ya, akan difungsikan ya mulai tanggal 26 dan 27 kemarin di bulan Mei itu ya, untuk penanganan COVID intinya. Ya oke. Itu mengenai satu teks berita ya Ibu pilih dan dekat dengan kita. Nah sekarang kita akan masuk dalam latihan ya. Latihan ada 3 soal latihan uraian yang Ibu berikan buat kalian. Yang pertama menentukan unsur berita pada teks berita RSUP difungsikan itu. Kemudian menentukan struktur teks berita. Menentukan kaidah kebahasan teks berita. Oke, ada 3 tes uraian atau latihan uraian untuk kalian kerja. Kalau anak-anak yang tadi simak bacaan atau teks berita, kalau di radio mungkin ada yang lupa, tapi kalau di YouTube kalian bisa langsung lihat teksnya, ulangi lagi ya. Nah, Ibu Keti mulai dengan unsur berita pada teks berita ini dulu ya. Kita mulai lihat satu-satu. Apa yang terjadi? Ya, tawat. Apa yang terjadi? Ibu Keti mencoba membantu kalian. Apa? Difungsikan Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr. Yohanes Lemena. Itu di dalam teks berita tadi, ya. Difungsikan Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr. Yohanes Lemena. Siapa yang terlibat atau diberitakan di dalam teks berita itu? Yang pertama yang itu Direktur Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr. Yohanes Lemena, yaitu Celestinus M. Munteh. Ya. Kapan berita ini terjadi? 26 Mei 2020. Di mana berita ini terjadi atau teks ini disampaikan? Di Kota Ambon, Provinsi Maluku. Mengapa berita ini sampai diberitakan?
dalam rangka menangani kasus pasien COVID-19. Maka Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr. Yohanes Lemena itu difungsikan. Bagaimana? Ya, ditanya di sana. Dalam rangka meringankan beban pelayanan kesehatan di rumah sakit yang di sekitar Kota Ambon. Itu yang pertama, bagaimana? Dan yang kedua, berusaha untuk berkontribusi dengan bantuan dari Dinas Kesehatan Maluku dan Kota Ambon. Dalam hal ini sangat besar dukungan dari Pemda Provinsi Maluku. Itu mengenai bagaimana, ya, unsur yang keenam. Berikut kita lihat latihan kedua, menentukan struktur teks berita. Nah, kita lihat ya, mulai kita lihat orientasi. Nah, ingat anak-anak, selalu kalau ada orientasi, ada kata yang merujuk, selalu dikatakan, yang Ibu Keti selalu terangkan buat kalian bahwa yang merujuk itu ada kata yang mendukung, yaitu merupakan, atau adalah, atau ialah. Nah, sekarang kita lihat satu-satu ya, mulai dari struktur teks pertama, struktur orientasi. Coba membaca. Kalau struktur orientasi pada teks difungsikan Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr. Yohanes Lemena, yang pertama adalah Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr. Yohanes Lemena merupakan rumah sakit yang difungsikan khusus menangani kasus corona COVID-19 di Ambon atau di Provinsi Maluku. Rumah sakit ini akan mulai beroperasi menangani pasien corona Rabu 27 Mei 2020. Baru minggu kemarin difungsikan ya. Kemudian orientasi berikutnya, sebelum menangani pasien corona, nah ini, pihak rumah sakit mewajibkan seluruh tenaga kesehatan dan staf rumah sakit mengikuti rapid test. Sebanyak 20 tenaga kesehatan telah menjalani rapid test yang diselenggarakan hari ini atau tanggal 27 Mei kemarin itu, minggu kemarin itu ya. Karena hari ini sudah tanggal 3 ya, tidak mungkin. Oke, berikut itu mengenai orientasinya. Jadi mulai dengan Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr. Yohanes Lemena merupakan rumah sakit yang difungsikan. Kemudian itu yang merujuk, sebelum menangani pasien corona, pihak rumah sakit mewajibkan seluruh tenaga kesehatan dan staf rumah sakit mengikuti rapid test. Itu mengenai orientasinya. Peristiwa, berikut kita melihat ke struktur yang kedua tentang peristiwa. Ada beberapa di sini diangkat. Pihak rumah sakit juga menyediakan fasilitas untuk tenaga kesehatan yang bertugas. Sebanyak 20 kamar disiapkan agar petugas bisa beristirahat. Sekali lagi, peristiwa pertama, pihak rumah sakit juga menyediakan fasilitas untuk tenaga kesehatan yang bertugas. Sebanyak 20 kamar disiapkan agar petugas bisa beristirahat. Yang kedua, peristiwa yang kedua, fasilitas yang disediakan saat ini disesuaikan tenaga medis yang ada. Saat ini menyiapkan sekitar 20 kamar tidur. Ya, itu peristiwa. Berikut, peristiwa yang berikut, untuk mencegah penyebaran virus corona, perhatikan baik-baik, pihak rumah sakit nantinya tidak akan mengizinkan keluarga pasien untuk datang menjenguk pasien yang dirawat. Sistemnya akan ketat, sama dengan rumah sakit COVID lainnya. Tidak ada keluarga yang berkunjung. Wow, ini peristiwa penting juga, tidak boleh ya. Jadi kalau kita sudah di rumah sakit umum pemerintah, ada yang kena COVID, keluarga pun tidak bisa menjenguk ya. Oke, kemudian peristiwa berikut, data yang diterima dari gugus tugas COVID-19 Provinsi Maluku, update sampai dengan 20 Mei 2020 pukul 12.00 WIB, kasus terkonfirmasi ada 170 jiwa, sembuh 27 orang, dan meninggal 7 orang. Itu per tanggal 26 Mei ya.
Berikut struktur yang ketiga yaitu sumber. Tadi Ibu sebelum lanjut membaca teks, Ibu langsung mau menyebutkan sumbernya dari musliminabbas.com Ambon. Sumbernya musliminabbas.com Ambon. Oke. Berikut kita melihat kaidah-kaidah kebahasaan dalam teks berita. Ya. Kaidah kebahasaan yang pertama, verba transitif. Diubah ke bentuk pasif ide. Bisa kita lihat ya, kalau pasif berarti menggunakan awalan me, kalau aktif itu di ya. Jadi Ibu coba mengangkat di sana membantu ya. Anak-anak tahu ya, verba transitif. Verba transitif merupakan verba yang dapat diubah ke bentuk pasif. Ya. Jadi ada Ibu lihat di sana ada kata-kata pihak rumah sakit mewajibkan tenaga kesehatan mengikuti rapid test. Mewajibkan dan mengikuti, Ibu tiga garis bawahi. Kemudian pihak rumah sakit menyediakan fasilitas untuk tenaga medis. Kemudian pihak rumah sakit tidak mengizinkan pihak pasien untuk menjenguk pasien yang dirawat. Ya, mewajibkan. Kalau diubah ke pasif bisa diwajibkan, mengikuti diikuti, menyediakan disediakan, mengizinkan diizinkan, menjenguk jadi dijenguk. Jadi Ibu coba mengangkat membantu kalian di sini dalam latihan ya, supaya kalian lebih memahami. Berikut kita lihat yang kedua, verba pewarta. Verba pewarta adalah verba yang mengindikasikan suatu percakapan. Kalian lihat di sana ya. Pihak rumah sakit juga menyediakan fasilitas untuk tenaga kesehatan yang bertugas. Sebanyak 20 kamar disiapkan agar petugas bisa beristirahat. Pewarta artinya pihak rumah sakit menyediakan fasilitas kesehatan. Ya, itu pewartanya. Kemudian yang kedua, verba pewarta yang kedua, fasilitas yang disediakan saat ini disesuaikan tenaga medis yang ada, menyiapkan sekitar 20 kamar tidur. Ya, itu fasilitas warta, gitu ya, pewarta. Yang ketiga, data yang diterima dari gugus tugas COVID-19 Provinsi Maluku update sampai dengan 26 Mei 2020 pukul 12.00 WIB, kasus terkonfirmasi pada 170 jiwa. Ada 170 jiwa. Sembuh 27 orang dan meninggal 7 orang. Ini diwartakan atau disampaikan. Ya, itu mengenai verba pewarta. Yang berikut, kaidah kebahasaan yang ketiga, adverbia atau kata keterangan kepada kata lain. Kata keterangan di adverbia ya Ibu angkat di dalam teks ini yang coba membantu Anda. Data yang terima dari gugus tugas COVID-19 Provinsi Maluku update sampai dengan 26 Mei 2020 pukul 12.00 WIB, kasus terkonfirmasi ada 170 jiwa, sembuh 27 orang dan meninggal 7 orang. Itu ya. Sekali lagi itu keterangan kepada orang lain. Data yang diterima dari gugus tugas COVID-19 Provinsi Maluku update sampai dengan 26 Mei 2020 pukul 12.00 WIB, kasus terkonfirmasi ada 170 orang, sembuh 27 orang dan meninggal 7 orang. Berikut kaidah keempat. Konjungsi temporal adalah kata hubung yang berhubungan dengan waktu. Jadi cuma ada dapat kata dua yang berhubungan dengan konjungsi temporal pada teks berita Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr. Yohanes Leimena difungsikan. Ya, yang pertama saat ini dan besok. Itu terdapat di dalam teks ya, konjungsi temporal.
Berikut kita lihat kalimat langsung. Nah, anak-anak sahabat cerdas, tadi Ibu bilang ciri kalimat langsung memiliki tanda petik 2, selalu di awal dan di akhir kalimat. Nah, di dalam teks berita Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr. Yohanes Leimena difungsikan, ada 3 kalimat langsung yang Ibu Keti dapati atau angkat dari teks ini ya. Yang pertama, tanda petik operasional besok. Saat ini kita mendapatkan 28 orang petugas yang akan ditugaskan besok. Semua petugas wajib rapid test, tanda petik ya. Itu kalimat langsung. Sekali lagi, operasional besok, saat ini kita mendapatkan 28 orang petugas yang akan ditugaskan besok. Semua petugas wajib rapid test. Tanda petik sebelum kata operasional dan sesudah kata tes. Ya, berikut kalimat langsung yang kedua. Sistemnya akan ketat sama dengan rumah sakit COVID lainnya. Tidak ada keluarga yang berkunjung. Jadi tanda petik ada atau sebelum kata sistem dan berakhir pada kata berkunjung. Ya, itu ada tanda petik di sana. Kemudian kalimat berikut untuk kalimat langsung dalam teks, dalam rangka meringankan beban pelayanan kesehatan di rumah sakit yang di sekitar Kota Ambon, kami berusaha untuk berkontribusi dengan bantuan dari Dinkes, Dinas Kesehatan Maluku dan Kota. Dalam hal ini sangat besar dukungan dari Pemda Provinsi Maluku untuk mengoperasikan Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr. Yohanes Leimena. Jadi tanda kutip sebelum kata dalam dan sesudah kata Leimena, ada tanda petik. Itu unsur kalimat langsung di dalam teks berita. Jadi gampang ya, kalian bisa mengidentifikasi. Kalau ciri kalimat langsung, ada yang menggunakan tanda petik ganda atau tanda petik 2 sebelum dan sesudah kalimat. Ya, berikut kalimat tidak langsung Ibu temukan hanya 1 di dalam teks berita difungsikan Rumah Sakit Umum Dr. Yohanes Leimena. Sebelumnya, Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr. Yohanes Leimena rencananya mulai difungsikan sebagai rumah sakit khusus penanganan pasien COVID-19 pada 26 Mei 2020. Sebanyak 120 tenaga kesehatan dari berbagai rumah sakit pemerintah dan rumah sakit TNI Polri serta rumah sakit swasta akan bertugas di Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr. Yohanes Leimena. Ya, dia berupa kalimat tidak menggunakan tanda petik. Dan berikut bahasa yang digunakan dari unsur kaidah kebahasaan yang terakhir, yaitu singkat, padat, dan lugas serta komunikatif. Bisa berkomunikatif dengan kita, singkat juga dan padat, ya. Bisa diterima oleh semua pihak yang ada di Maluku dan di Kota Ambon, ya. Oke. Ibu kembali lagi tadi Ibu buka pelajaran ada foto dan yang ini juga Ibu tampilkan foto lagi di studio radio di Balai Tekom Jogja ya. Jadi pengalaman membaca berita itu yang membuat Ibu bisa ada dan mengajar di Balai Tekom Maluku. Ya oke. Demikian yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat bagi kalian dalam meraih cita dan harapan ke depan. Ya. Kelas 9 jangan lupa mungkin bisa review kembali materi ini, persiapan kalian tes masuk ke SMA. Kalau SMA 1 pendaftaran dibuka tanggal 8 sampai 10, tanggal 11 itu kalian tes online. Jangan sampai materi-materi ini juga ada yang keluar. Jadi kalian tolong perhatikan mulai dari pengertian, unsur, struktur, kaidah kebahasaan. 4 unsur penting di dalam suatu teks selalu ada. Ya, jadi kalian belajar persiapan, selain nanti tanggal 5 dengar nama lulus, kalian akan ke SMA itu.
Dan di SMA itu akan ada tes untuk masuk, ya. Sekalipun COVID, semua sekolah melakukan tes masuk ke SMA, ya. Untuk penempatan pemilihan jurusan dan sebagainya, itu menunjang kalian untuk masuk tes, ya. Oke, sekian dari Ibu Kety. Sebelumnya kita berdoa dulu sebelum Ibu Kety pamit dari kalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh belajar dalam waktu yang tidak terlalu banyak seperti di kelas, tapi biarlah materi ini berguna bagi anak-anak dalam pendidikan mereka, khusus di jenjang SMP dan juga kelas 9 yang akan mendengar nama lulus dan beralih lagi ke SMA. Mereka akan masuk SMA, pasti ada tes juga. Tuhan tolong mereka semua dan semua anak-anak yang mendengar, mereka mendapat pembaharuan atau mereka mendapat wawasan yang lebih lagi dalam persiapan belajar mereka. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Ya, saya kembalikan ke Kak Enca.